Halo rekan-rekan Bengkel Naik Kelas, selamat datang kembali di MediaTek Training Center. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara kita melakukan proses cloning ECU menggunakan alat DIMSport New Trust Data. Dan ini proses cloningnya ini untuk mobil cukup unik, cukup jarang, dan mungkin bisa dibilang kategorinya supercar ya. Ini untuk Maserati Quattroporte V8 yang GTS 4700 cc. Dan di sini saya udah ada dua ECU-nya yang nanti di sini saya udah tandain ada bawaan. Ini berarti yang originalnya akan kita cloning ke ECU yang baru seperti itu. Dan seluruh proses cloning ini menggunakan trust data dengan metallic frame. Kemudian nanti ada adapter ini F34DM002 ini untuk ECU BOS ya. Dan ini biasanya kalau rekan-rekan beli trust data itu ada satu koper adapter komplit, nanti dapat ini di dalamnya. Nah, bagaimana caranya? Oh ya, mungkin sedikit history dulu. Mobil ini tiba-tiba tidak bisa starter. Itu kemudian di scan data IMO-nya tiba-tiba hilang. Kemudian kemarin sudah saya cek data IMO-nya masih ada, cuma memang mungkin ada kerusakan lah di hardware-nya sehingga ECU engine ini tidak mengirimkan data IMO ke ECU IMO itu sendiri. Jadi mobil tidak bisa di starter dan VIN number tidak bisa dideteksi seperti itu. Nah, lalu klien kami membeli ECU baru, tapi ini dari bukan baru sih, lebih ke second hand. Ini dari junkyard atau dari apa ya, tempat mobil rongsok gitu ya di luar negeri sana. Jadi ini ECU second, sudah ada data IMO mobil yang lain. Nanti akan mobil sebelumnya. Nanti kita akan lihat di proses cloning di mana ECU ini sudah terisi di mobil orang lain, dan nanti kita akan timpa data IMO-nya, mungkin lebih tepatnya keseluruhan file dari ECU ini ke ECU ini seperti itu. Jadi full cloning. Oke, saksikan terus step by stepnya di video ini. Langkah pertama yang harus kita cek, kita tentukan dulu bagaimana cara ngambil data dari ECU Maserati ini. Di sini ada dua cara. Cara pertama bisa kita buka dulu ResEvo-nya, software-nya. Oke, nah kita di sini pilih Maserati. Nah, di sini ada Quattroporte. Ini yang Sport GTS 4700. Nah, di sini ada, bisa kita lihat proses terutama remapnya itu menggunakan trust data, dan di sini cloningnya yes, artinya kita bisa melakukan cloning untuk mobil ini menggunakan connection mode, open mode. Artinya kita harus buka. Di sini kita sudah buka ECU-nya. Dan ini adalah tipe ECU-nya BOS ME9.11 di sini. Kemudian connection mode-nya juga kita di sini MPC-nya menggunakan Motorola. Dan kita cek dokumentasinya. Kita buka dokumen dulu. Nah, di sini menggunakan plugin nomor 226 Trust Data. Di sini kita harus bongkar. Di sini ini kita bisa lihat ada MPC-nya, microprocessor. Di sini ada EEPROM-nya. Kemudian kita menggunakan BDM pin. Ini kalau kita mau menggunakan koneksi BDM pin, atau kita juga bisa menggunakan metallic positioning frame. Ini kodenya F34DM002 nih. Ya. Nah, terus nanti akan dikonekkan ke sini, ke bagian yang sama seperti di sini nih. Nah, seperti itu, dan nanti akan kelihatan bentuknya akan seperti ini. Oke, langsung aja saya sudah siapkan. Oke, di sini saya sudah siapkan trust data, sudah terkoneksikan dengan laptop dengan kabel power.
kemudian saya juga udah siapkan ini adapternya. Oh ya, sebelum masuk ke situ, cara pengecekan yang kedua yang suka saya lakukan selain menggunakan application list. Sebenarnya ini cara yang paling cepat, apalagi kita sudah punya ECU-nya. Kita klik dari search for setting file. Kemudian di sini kalau rekan-rekan bisa lihat, di sini ada kode item ECU atau kode part atau part number ECU. Kita tinggal masukin aja di hardware number 0261. Oke, kita searching. Nah, jadi kita tidak perlu tahu merek, tipe yang digunakan atau tipe mobilnya, karena di sini bisa kita lihat satu model ECU seperti ini itu bisa digunakan. Ini kebetulan contohnya di satu brand yang sama-sama Maserati, tapi digunakan di berbagai model, ya. Ada yang Grand Cabrio, kemudian ada Grand Turismo, ada Quattroporte, dan ini kebetulan cc-nya penggunanya sama semua 4,7 liter. Cuma di banyak kasus kita akan temukan satu ECU bisa digunakan di berbagai merek, berbagai model, bahkan berbagai cc seperti itu. Nah, terus kemudian kita bisa klik sama, kita pilih salah satu, kemudian kita klik dokumen untuk download. Nah, kita akan mendapatkan dokumen yang sama, informasi yang sama, plugin, layout, kemudian koneksi, kemudian adapter yang akan kita gunakan, dan sebagainya. Oke, langsung ya. Di sini karena kita menggunakan trust data, saya langsung bukakan trust datanya. Kemudian saya pasangkan dulu. Nah, ini adapternya seperti ini. Tuh, kita akan bisa lihat sini. Tuh. Oke ya. Saya coba dekatkan sini. Kemudian ini konektornya kita menggunakan digital port, cuma digital port aja. Saya konekkan sini. Oke. Nah, pertama kita akan coba baca dulu ECU yang bawaan atau yang originalnya. Oke. Ini kebetulan covernya udah saya buka. Kemudian kita pasangkan dulu. Soalnya ini miring. Oke. Nah, di sini kita bisa paskan dulu. Lalu kita kunci. Oke, sudah terpasang. Kita rekan-rekan bisa lihat di sini. Nah, saya pendekkan aja ya. Nah, kemudian langkah berikutnya di sini kita bisa lihat kalau kita menggunakan plugin nomor 226. Kita langsung info plugin, kita masuk ke plugin 226. Apply connection mode. Kemudian kita klik ID, pastikan koneksi USB, kemudian power, kemudian apa lagi ya? Udah sih, USB sama power. Di sini powernya juga terdeteksi 13,5 volt. Oh ya, mungkin sebagai informasi buat rekan-rekan, sebelumnya saya sempat menggunakan adapter standar untuk ECU ini. Cuma kalau pakai adapter standar nanti di sini voltasenya adalah 12
12 sampai 12,5. Dan beberapa kali saya coba ketika dia berusaha tarik data, karena bisa dilihat fisik dari ECU ini tuh cukup besar, dia butuh power yang agak lebih, dan mungkin adapter standar ini tidak cukup punya daya, dan ketika kita tarik itu voltage-nya sempat drop sampai di angka 10,9 dan 11, dan hasilnya beberapa kali saya lakukan pengetesan itu sempat tidak bisa dilakukan ID ataupun reading, dan solusi dari tim technical di Dimsport itu diminta untuk menggunakan external adapter. Di sini kalau nanti rekan-rekan bisa lihat, saya menggunakan power supply yang adjustable, di mana voltase dan ampere yang bisa saya sesuaikan sesuai kebutuhan. Nah, di voltage power supply adapter yang saya punya, saya setting di 13,5. Nah, di sini kebacanya di 13,4 seperti itu. Setelah itu kita klik yes. Kita ID dulu. Nah, di sini ID-nya terbaca MPC microcontroller MPC 563 564. Itu buat rekan-rekan lihat tuh di sini. Di sini ada kodenya sama persis MPC juga 564, dan di sini chassis number-nya terbaca, software upgrade-nya pun terbaca, semua terbaca. Sekarang kita lakukan proses berikutnya adalah read keseluruhan data ECU. Kemudian di sini ada informasi map location-nya ada di external flash. Jadi untuk tuning itu sebenarnya kita hanya cukup mengakses data external flash. Cuma selalu saya ingatkan untuk reading awal sebaiknya kita read keseluruhan data ECU. Jadi kalau ada apa-apa kita punya 3 jenis file, ada di micro, ada di external flash, dan di EEPROM, yang bisa kita lakukan untuk proses backup, atau bahkan seperti sedang saya lakukan yaitu proses cloning. Oke, ini reading external flash sektor by sektor. Sini external flashnya paling banyak datanya. Yang sebelumnya mikro ini cuma sedikit aja. Oke, nah di sini informasinya readingnya sudah selesai, data EEPROM sudah diambil. Sekarang ini ada mikro, eksternal, dan EEPROM file sudah kita ambil, dan karena kita ambilnya keseluruhan nanti akan dikompres menggunakan format file .dim atau dim file. Kemudian kita save. Ini saya masukkan di ini aja, di di desktop. Sini biar gampang saya tulis ECU lama. Nah, proses backupnya sudah selesai. Di sini kalau rekan-rekan bisa lihat, di desktop di Mesa1 Project ini saya coba ekstrak, nanti kita bisa lihat. Nah, ini kita export to all file. Nah, di sini kalau rekan-rekan bisa lihat, format file yang sudah kita kompres adalah .dim. Ini berisi di dalamnya ada bin file, ada .dtf atau tuning file, ada E2P atau EEPROM, kemudian ada ini MPC 516 KB. Di sini kita bisa lihat file yang terbesar itu ada di .dtf atau .bin yang lokasinya ada di external flash. Seperti itu adalah data tuningnya. Sedangkan untuk data EEPROM-nya ini kecil, cuma 2 KB. Biasanya EEPROM ini berisi informasi tentang immobilizer seperti itu. Kemudian ada .txt, ini informasi yang tadi kita kalau di ID proses ID itu akan ngisi seperti ini, chassis number dan sebagainya itu di save. Sini kita bisa lihat chassis numbernya yang ECU lama. Oke,
Proses tarik data ECU lama sudah selesai. Lanjut ke langkah berikutnya. Kita masukkan ECU yang baru. Ini covernya baru. Ya, baru tapi second. Karena lokasinya sama, kita tinggal turunkan saja, seharusnya nggak terlalu banyak perubahan. Oke, lokasinya sudah pas. Sini juga. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Nah, di ECU yang baru yang kita lakukan juga sama. Kita ID dulu untuk memastikan koneksinya ini benar, dan jika ada jarum-jarum kadang-kadang suka nggak akurat lokasinya, kita pastikan dengan melakukan proses ID. Oke, nah di sini kita bisa lihat ECU yang lama ini nomor chassis numbernya belakangnya 8900, itu berbeda dengan ECU yang baru. Beda dengan ECU yang lama nih 50555. Artinya memang ini ECU bukan ECU baru, yang baru nih. Memang ECU yang sudah terregistrasi dengan mobil yang lain. Kemudian ada baiknya kalau kita lakukan backup terlebih dahulu, baru kita lakukan proses cloning dengan kita timpa. Mungkin di video sebelumnya saya sudah pernah jelaskan mengenai reading dan writing protection. Jika 000 semua ini, artinya kita bisa menarik data secara utuh atau 100%, dan kita juga bisa memasukkan data jika writing protection-nya 000 semuanya, tidak ada angka satunya, artinya kita bisa memasukkan secara utuh seperti itu. Dan proses cloning ini sebenarnya untuk bengkel ini cukup menarik karena pekerjaan tidak terlalu berat. Mungkin awalnya yang kalau belum pernah coba agak-agak kagok aja. Cuma prosesnya itu sebenarnya cukup mudah dan bisa dibilang sebagai solusi untuk customer bengkel, karena dengan bisa dilakukannya cloning seperti ini, artinya customer bengkel tidak ada tanda kutip keharusan untuk membeli ECU baru yang mungkin harganya bisa berkali-kali lipat seperti itu daripada secondnya. Bahkan di banyak kasus ECU yang second seperti ini tuh dalam tanda kutip tidak ada harganya. Jadi rekan-rekan bisa dapatkan ECU second dengan harga yang mungkin sangat-sangat murah, dan rekan-rekan bisa dapatkan jasa yang cukup tinggi atas prosedur cloning ini, karena komparasinya adalah sama kalau ECU-nya harus beli baru. Misalkan beli baru harganya 50 juta, tapi kalau dengan ECU second yang rekan-rekan bisa dapatkan dengan harga mungkin let's say 2-3 juta, dengan tambahan jasa mungkin sampai 3-5 juta, dijual 10 juta pun gapnya antara 50 juta ECU baru dengan 10 juta itu masih cukup menarik untuk ditawarkan kepada kepada customer bengkel seperti itu. Mereka bisa saving money yang cukup banyak sekitar 40 juta, tapi revenue bengkel ataupun mungkin profit bengkel bisa meningkat cukup drastis seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat ECU yang baru sudah kita berhasil reading semuanya. Kita save, kita masukkan data ECU. Sini ECU baru. Oke. Dan di sini sudah selesai. Kita masuk ke file list. Ini data yang baru, kita coba export. Exportnya all file di folder yang sama. Nah, di sini kita bisa lihat bin yang baru dengan bin yang lama secara kilobyte-nya sama, kemudian DIM-nya pun juga sama, DTF-nya kilobyte-nya sama, E2P atau EEPROM-nya juga sama, MPC-nya juga sama, tidak ada perbedaan, secara format file sama. Kemudian di sini di notepad-nya ECU yang baru kita bandingkan dengan ECU yang lama. Ada beberapa perbedaan
Pertama di chassis number, kemudian di software upgrade-nya sama, cuma di software number ini. Oke, software number sama, hardware number sama. Oh, ini kebetulan sama semua. Yang beda adalah chassis numbernya aja. Oke, ya. Oke, ini semua datanya sama. Sekarang kita tinggal masuk. Yang beda cuma di chassis number. Menarik. Sekarang kita masih terkoneksi dengan ECU yang baru. Kita masuk dari sini lagi. Plugin-nya tadi karena sempat keputus 226. Kita harus ID ulang. Kemudian langkah berikutnya adalah kita timpa dengan data yang baru. Oke. Nah, kita sekarang klik ECU, kemudian kita write. Di ECU yang baru ini kita masukkan data dari ECU lama. Kita pindahkan. Oke, di sini kita bisa lihat proses writing-nya. Sebelum proses writing dia di ECU identifikasi lagi. Ini ada tipe EEPROM-nya. Di sini ada informasi bahwa checksum tidak akan dilakukan karena checksum ini dilakukan di software remap, atau jika rekan-rekan melakukan proses cloning kita tidak perlu lakukan checksum. Kita klik yes karena kita sudah mengcopy data 100% dari ECU lama dimasukkan ke ECU yang baru. Masuk proses writing, ini ECU identifikasi lagi. Nanti kita lihat habis kita writing dengan ECU yang lama, data ECU lama, kita akan double check apakah chassis numbernya sudah berubah seperti itu. Sini proses writing, dia proses writingnya itu komponen per komponen. Tadi MPC atau microprocessor, microcontroller juga bisa. Kemudian berikutnya di external flash, tadi ada tulisan nih external flash writing. Kalau dilihat dari kilobitnya, ini yang paling banyak external flash. Kemudian setelah external flash selesai, nanti akan masuk ke EEPROM. Oke, writing di external flash selesai. Sekarang masuk ke writing di file EEPROM. Oke, ini writingnya sudah selesai. Kita tunggu sebentar. Sini kita bisa lihat sebelumnya chassis numbernya di 8900. Nanti kita akan coba ID lagi. Nah, ini udah beres, writingnya sudah selesai. Sekarang kita coba ID lagi untuk memastikan apakah datanya sudah berubah. Di sini kita bisa lihat ini adalah data ECU lama, chassis numbernya belakangnya 50555. Kemudian ini adalah ECU baru, belakangnya VIN numbernya 8900. Kemudian ECU VIN number yang ECU baru setelah dilakukan cloning, dia menjadi sama persis dengan ECU lama. Seperti itu. Software upgrade-nya dari awal memang ini sama semuanya. Hardware number juga sama, yang beda hanyalah chassis number. Seperti itu. Dan di sini proses cloning sudah selesai. Rekan-rekan bisa masukkan ECU ke mobil, kemudian seharusnya tidak perlu dikalibrasi ataupun diadaptasi, mobil sudah bisa langsung digunakan seperti itu. Dan banyak rekan-rekan yang bertanya ke kita, apakah untuk melakukan proses cloning harus menggunakan DIMSport saja atau DIMSport Trust Data. Di video setelah ini saya akan bikinkan juga bagaimana cara kita melakukan proses cloning ECU menggunakan alat Autel. Ini Autel Maxi IM508 atau IM608. Nanti rekan-rekan bisa lihat di videonya apa sih perbedaannya
data apa yang akan kita akses dan bisa kita copy seperti itu. Saksikan terus channel kita. Jangan lupa share ke teman-teman bengkel naik kelas lainnya, atau buat teman-teman bengkel yang pingin upgrade ilmunya bisa juga subscribe, bisa juga lihat-lihat playlist kita yang lain. Kita bikin banyak sekali playlist yang kita update secara mingguan seperti itu. Sebenarnya kita tiap hari bikin, cuma rilisnya kita bikin mingguan mungkin 1 atau 2 kali seperti itu. Oke? Jangan lupa bengkel naik kelas MediaTek teknologinya. Bye. Bengkel maju, bengkel naik kelas, MediaTek teknologinya. Ini buka toh? Mana ya lo? Cuna satu tuh. Tangan